Pemirsa, kewajiban tes COVID-19 dengan menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR bagi penumpang pesawat udara dinilai beragam dan menuai polemik. Ada pihak yang menilai cara ini sebagai salah satu usaha menekan penyebaran COVID-19 dengan cara memperketat syarat calon penumpang. Ada juga yang menilai kebijakan ini justru membebani penumpang karena kebijakan yang tak seragam. Kewajiban tes COVID-19 dengan menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR bagi penumpang pesawat udara dinilai beragam oleh sejumlah tokoh termasuk masyarakat. Sebelumnya pemerintah menerapkan kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat yang hendak ke daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun PPKM level 3 dan level 4 berlaku mulai 24 Oktober 2021. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan syarat tes PCR diberlakukan mengingat tidak akan lagi diterapkannya seat distancing di dalam pesawat sehingga diperlukannya screening tes yang lebih akurat. Hal tersebut disampaikan Wiku pasca hasil negatif COVID tes PCR 2x24 jam sebagai syarat penerbangan menjadi sorotan warga. Pertama, untuk tujuan ke wilayah Jawa Bali yang juga diatur di dalam Instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2021, untuk moda udara wajib menunjukkan 2 dokumen, yaitu kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama, dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali level 3 dan 4 ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau seat distancing dengan kapasitas penuh sebagai bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas demi pemulihan ekonomi di tengah kondisi kasus yang cukup terkendali. PCR sebagai metode testing gold standard dan lebih sensitif daripada rapid antigen dalam menjaring kasus positif diharapkan dapat mengisi celah penularan yang mungkin ada. Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR fraksi Golkar Emmanuel Lakalena yang mengatakan mendukung kebijakan pemerintah mewajibkan penumpang pesawat melakukan tes PCR. Hal tersebut dikarenakan PCR merupakan metode COVID testing paling akurat. Meski begitu, menurut Melki, pemerintah perlu mengatur harga dan juga ketersediaan PCR yang masih dinilai terlalu mahal bagi masyarakat umum. Ini bukan Partai Golkar setuju nggak setuju. Ini adalah metode yang ini metode yang paling terbaik, akurasinya bisa dipertanggungjawabkan dan falsnya itu hampir mendekati nol ya. Jadi ini paling terbaik. Kita bukan soal setuju nggak setuju, ini kita mau mengendalikan pandemi atau tidak gitu. Nah soal nanti dianggap bahwa ini ada bisnis tinggal dikendalikan oleh pemerintah gitu. Berbeda dengan pendapat Satgas dan juga anggota Komisi 9 DPR, pengamat transportasi Joko Stijowarno menilai kebijakan rapid test PCR sebagai syarat penerbangan berkaitan erat dengan bisnis. Joko menilai aturan-aturan transportasi yang berkaitan dengan transportasi umum cenderung tidak konsisten dan tidak beragam. Tarifnya pun tes PCR untuk di Jawa, luar Jawa itu berbeda. Ya. Jadi kalau di luar Jawa itu mau berapa jam, ada yang 12 jam, ada yang 24 jam, tarifnya sama. Kalau di Jawa, yang 24 jam itu tarif sekitar 495 lah, 400 lebih, mereka 500, tapi kalau minta 12 jam lebih mahal lagi. Ya padahal yang 24 jam itu kadang, ya saya lihat yang di luar Jawa, yang 6 jam sudah ada, tapi kesannya ini hanya bisnis saja gitu loh. Kesan saya, karena saya menggunakan di Jawa dan luar Jawa, jadi kemudian kalau kita bicara untuk transportasi itu juga tidak seragam. Selama ini aturan perjalanan penumpang pesawat terbang cukup melampirkan hasil negatif tes COVID-19 dengan uji antigen. Kini aturan tersebut diubah di mana aturan perjalanan dengan pesawat terbang diperketat seiring perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun PPKM untuk periode 19 Oktober hingga 1 November 2021.
Adapun aturan yang mewajibkan penumpang pesawat terbang membawa tes PCR berlaku untuk rute penerbangan daerah Jawa Bali yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap atau 2 kali. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, sejumlah calon penumpang pun berkomentar soal kebijakan baru ini dan berikut kami sampaikan beberapa untuk Anda. Ya, kalau tanggapan saya sih ini ya setuju nggak setuju ya. Pertama, kalau untuk sisi nggak setujunya, harganya masih mahal. Itu 500.000 itu termasuk masih mahal lah untuk kalangan menengah ke bawah. Karena kan pendapatan orang berbeda-beda ya. Apalagi kalau misalnya harga PCR-nya sama dengan harga antigen itu masih oke lah. Tapi ini kan masih 500.000. Ini kan aturan pemerintah. Menurut saya sih kalau dengan diberlakukannya PCR, saya sih setuju aja. Karena kalau menurut saya itu bakalan lebih meningkatkan keselamatan lagi untuk para penumpang pesawat. Cuman mungkin keberatannya, harapannya sih semoga PCR harganya diturunkan. Jadi nggak ada banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang harganya yang mahal sebenarnya kan. Jadi harapannya semoga pemerintah mendengarkan suara-suara rakyat yang keberatan dengan harga PCR yang tinggi. Karena sebenarnya kalau diberlakukannya PCR